بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق العالم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المتمسكين بالإيمان والإسلام أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang bahagia ini marilah kita senantiasa untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dengan penuh istiqomah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di bulan Rajab ini kita diingatkan dengan peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat dicintai oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang menjadikan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahagia. Kalau kita sebagai umat Muhammad mencintai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita harus mencintai apa yang dibawa atau apa yang dicintai oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang membahagiakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Isra wal Mi'raj. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Isra dan Mi'raj ini Allah Subhanahu wa taala mengundang langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima perintah salat, yang pada intinya semua perintah agama itu dari Allah Subhanahu wa taala kemudian disampaikan kepada malaikat, malaikat turun ke bumi, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti perintah puasa, zakat dan haji. Kecuali perintah salat, Allah Subhanahu wa taala memanggil langsung kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diturunkan di bumi dan tidak ada perantara. Dan ini menunjukkan bahwasanya pentingnya salat dan begitu tingginya derajatnya salat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Isra dan Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 di bulan Rajab, bertepatan dengan tahun ke-8 dari kenabian. Isra adalah perjalanan di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam sebuah ayat, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Sidratil Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperlihatkan dengan rupa aslinya pada waktu yang lain. Inda Sidratil Muntaha, ketika di Sidratil Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wah, dan di sampingnya, di sekelilingnya terdapat surga sebagai tempat tinggal. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu malam, yang tepatnya itu mulai dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha yang disertai oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan kendaraan buruk,
Nabi Muhammad SAW sempat bertemu dengan beberapa nabi dan rasul. Di langit pertama, Nabi Muhammad SAW sempat bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Derajatnya Nabi Adam ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit pertama. Dan Rasulullah SAW melihat di sebelah kanan Nabi Adam alaihissalam, melihat umatnya yang masuk ke dalam surga, dan melihat di sebelah kiri Nabi Adam alaihissalam, umatnya yang masuk ke dalam neraka. Kemudian di langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa oleh Allah diangkat derajatnya, diletakkan di langit kedua dikarenakan ketakwaan Nabi Isa alaihissalam. Dan juga pada langit kedua Nabi Muhammad SAW dipertemukan dengan Nabi Yahya alaihissalam. Karena Nabi Yahya itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alim mulai sejak kecil. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di langit ketiga Nabi Muhammad SAW dipertemukan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Karena Nabi Yusuf itu terkenal dengan ketampanannya. Pada langit keempat Nabi Muhammad SAW dipertemukan dengan Nabi Idris alaihissalam. Dan Nabi Idris oleh Allah Subhanahu wa taala ditinggikan derajat dan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada langit kelima, Nabi Muhammad SAW dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Harun alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat Nabi Harun, diletakkan di langit kelima dikarenakan Nabi Harun adalah salah satu nabi yang dicintai oleh umatnya dari kalangan Bani Israel. Kemudian pada langit ke-6 Nabi Muhammad SAW dipertemukan dengan Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa adalah nabi yang pernah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu ketika Nabi Musa bertemu dengan baginda Muhammad SAW, Nabi Musa itu menangis dikarenakan melihat tingginya derajat Nabi Muhammad SAW dengan usia yang pendek, melainkan umatnya banyak yang masuk surga. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam dengan usia yang panjang, akan tetapi umatnya banyak yang masuk ke dalam neraka. Kemudian di langit yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW sempat bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim oleh Allah ditinggikan derajatnya, ditaruh, diletakkan di langit ketujuh dikarenakan hati dan jiwanya itu bersih dan suci. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bertemu dengan baginda Muhammad SAW itu ketika bersandar ke Baitul Ma'mur. Dan Baitul Ma'mur itu perlu kita ketahui bahwasanya setiap harinya itu yang bertawaf di Baitul Ma'mur adalah 700.000 para malaikat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Akan tetapi kedudukan Nabi Muhammad SAW oleh Allah masih ditinggikan, yaitu sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah tempat yang tidak ada tempat lagi di atasnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih meninggikan derajatnya ke Maqamul Mukahafah. Maqamul Mukahafah ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala tempat untuk berhadap-hadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah salat yang awal mulanya adalah 50 waktu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam turun ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa agar supaya Rasulullah SAW minta keringanan. Karena umatnya Nabi Musa pernah dicoba, tidak ada yang mampu untuk melaksanakan salat. Kemudian beberapa kali Rasulullah SAW minta keringan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya sampai 5 waktu yang kita kerjakan setiap hari. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di bulan Rajab ini marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita, terutama salat. Karena orang yang salih, para sahabat-sahabat Nabi, itu amalan yang paling dicintai adalah salat. Seperti halnya Khalifah Umar bin Khattab pernah menjadi imam salat subuh bersama sahabat-sahabat yang lain. Tiba-tiba dalam
pertengahan solat datang seorang musuh namanya Abu Lu'lu'ah dan menusuknya sebanyak 3 kali. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab jatuh pingsan. Kemudian posisi imam digantikan oleh sahabatnya yaitu Abdurrahman bin Auf sampai selesai. Kemudian setelah siuman, setelah bangun dari pingsan Khalifah Umar bin Khattab, ada sahabat yang bertanya, "As-salatu ya Amirul Mukminin?" Salat wahai Amirul Mukminin. Tadi ketika Anda melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian Anda pingsan, lalu salat kamu batal, salat Anda batal. Kemudian apa jawaban Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab? "Na'am. La khassa fil Islami liman tarikas shalah." Tidak ada kebahagiaan di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab melaksanakan salat dengan cara duduk. Kita sebagai orang Islam, maka kita kewajiban untuk melaksanakan salat bagaimana keadaannya. Sekalipun kita tidak mampu untuk berdiri, maka kita melaksanakan salat dengan cara duduk. Apabila kita tidak mampu duduk, maka dengan cara berbaring. Apabila kita tidak mampu salat dengan cara baring, maka dengan isyarat semampunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu menunjukkan bahwasanya begitu pentingnya salat dan begitu tingginya derajat salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga dengan di bulan Rajab ini, dengan Isra Mi'raj, kita bisa meningkatkan kualitas salat kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dijauhkan dari tarkis shalah, orang-orang yang meninggalkan salat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam khairal adyan wa arsala rasulahu wa ayyadahu bi mu'jizatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma tsabbit imanana, sallimna ya Allah min afatid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma tim lana bil iman, Allahumma tim lana bil islam, Allahumma tim lana bi qawli la ilaha illallah wa bi husnil khatimah. Allahumma arzuqna bil istiqamah ila yaumil qiyamah. Allahumma arzuqna bil istiqamah ila yaumil qiyamah. Allahumma arzuqna bil istiqamah ila yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.